Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penggunaan media dan sumber media. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diki Surahman, SPDI MPDI selaku dosen mata kuliah TIK semester 3 yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi tersebut. Selanjutnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya Nisa Nurhasana Ismail selaku moderator, dan anggota yang lain yaitu Aminah dan Siti Inalatul Inayah. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang penggunaan media dan sumber media. Media adalah wahana penyalur informasi, belajar, dan penyalur pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan sebagai manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Namun, media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata ataupun kalimat tertentu. Dalam peranan media tidak akan terlihat bila penggunaan media tidak sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan untuk menggunakan media. Yang kedua, media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Guru sadar bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pengajaran yang rumit ataupun kompleks. Pada satu sisi, ada bahan pengajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada bahan pengajaran yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pengajaran seperti global, grafik, gambar, dan sebagainya. Bahan pengajaran dengan tingkat kesukaran yang tidak tentu sukar diproses oleh anak didik. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melincirkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media memerhatikan kegiatan belajar anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media untuk menghasilkan dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah dengan NIM 0501210110. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. C. Media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana, di sekolah, di halaman, di pusat kota, di perdesaan, dan sebagainya. Fungsi sumber belajar adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa dan berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal lain. Yang pertama, pesan.
Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal dan pesan informal atau non-formal. Kedua, orang. Yang ketiga, bahan. Yang keempat, peralatan. Yang kelima, teknik atau metode. Yang keenam, lingkungan. Di sini akan dibicarakan secara singkat berapa alat pendidikan yang dapat dipandang sebagai alat teknologi pendidikan. Yang pertama, papan tulis. Yang kedua, gambar. Yang ketiga, model. Yang keempat, koleksi. Yang kelima, peta dan global. Yang keenam, buku belajar. Yang ketujuh, film. Yang ke-8 film trip and slide. Yang ke-9 overhead project. D. Macam-macam media. Media yang telah dikenal dewasa ini tidak hanya berdiri dari 2 jenis, tetapi sudah lebih dari itu. Klasifikasinya bisa dilihat dari jenisnya, daya liputnya, dan dari bahan serta cara pembuatannya. Semua ini akan dijelaskan dan pada pembahasan berikut. Yang pertama, dilihat dari jenisnya. Media dibagi ke dalam A. Media auditif, B. Media visual, C. Media audiovisual. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media ini dibagi ke dalam satu, audio visual diam, yang kedua audio visual gerak. Dua, dilihat dari daya liputnya. Media dibagi dalam media dengan daya liput luas dan serentak, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, media untuk mengajar individual. Yang ketiga, media dari bahan pembuatannya. Media dibagi dalam yang pertama media sederhana, yang kedua media kompleks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Inalatul Inayah dengan nomor NIM 0501201214 dari Prodi PGSD semester 3. Langsung saja di sini saya akan sedikit memaparkan atau melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Poin yang pertama di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media. Dr. Randa Sudirman pada tahun 1991 mengemukakan beberapa prinsip media pengajaran yang dibaginya ke dalam 3 kategori sebagai berikut, yaitu kategori pertama adalah tujuan pemilihan. Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran atau siswa belajar? Apakah untuk informasi yang bersifat umum ataukah untuk sekedar hiburan saja mengisi waktu kosong? Tujuan pemilihan ini berkaitan dengan kemampuan berbagai media. Kategori prinsip yang kedua itu karakteristik media pengajaran. Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kemampuannya, secara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pengajaran. Kategori prinsip-prinsip penggunaan media yang ketiga itu alternatif pilihan. Alternatif pilihan ini memilih pada hakikatnya adalah proses membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Poin selanjutnya dasar pertimbangan pemilihan dan penggunaan media. Agar media pengajaran yang dipilih itu tepat, di samping memenuhi prinsip-prinsip pemilihan, juga terdapat beberapa faktor dan kriteria yang perlu diperhatikan sebagaimana diuraikan berikut ini. Yang pertama itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih pengajaran. Yang
A. Faktornya itu objektivitas. Unsur objektivitas, subjektivitas guru dalam memilih media pengajaran harus dihindarkan. Artinya guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran harus dihindarkan. Artinya guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran atas dasar kesenangan pribadi apabila secara objektif berdasarkan hasil penelitian atau percobaan suatu media pengajaran menunjukkan keefektifan dan efisien yang tinggi, maka guru jangan merasa bosan menggunakannya. Faktor yang kedua, B. Program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan pada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, dan maupun ke dalamnya. Faktor yang ketiga atau C, sasaran program. Sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang akan menerima informasi pengajaran melalui media pengajaran. Dan faktor yang keempat itu D. Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang ada juga perlu mendapat perhatian dalam menentukan pilihan media pengajaran yang akan digunakan. Situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi 1. Situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan ruangan yang akan dipergunakan, seperti ukurannya, perlengkapannya, dan ventilasinya. Yang kedua itu situasi serta kondisi anak didik yang akan mengikuti pelajaran mengenai jumlahnya, motivasi, dan kegairahannya. Yang E, lanjut. Yang E itu kualitas teknik. Dalam segi teknik, media pengajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat. Barangkali ada rekaman audio atau gambar-gambar atau alat-alat bantunya yang kurang jelas atau kurang lengkap sehingga perlu penyempurnaan sebelum digunakan. Yang F atau yang terakhir itu faktornya keefektifan dan efisien penggunaan. Efisien atau keaktifan berkenan dengan asli yang dicapai, sedangkan efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.